Seks oral, pada intinya, adalah sebuah tarian antara kerentanan dan penerimaan, di mana tubuh berbicara bahasa rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini bukan hanya tentang kenikmatan fisik, tetapi tentang rasa diterima seutuhnya, dengan segala kekotoran dan ketidaksempurnaan yang kita bawa. Dalam setiap sentuhan yang intim, ada perjanjian tanpa suara bahwa kita tak perlu lagi menyembunyikan diri. Dari bayi, kita lahir dengan tubuh yang bebas, disentuh dan dicintai tanpa syarat. Tapi seiring waktu, dunia mengajarkan kita rasa malu, tentang kulit kita yang terbuka, tentang keinginan kita yang terlalu berani, tentang nafsu yang tak boleh disebutkan. Privasi menjadi benteng yang harus selalu dijaga, dan setiap desakan untuk disentuh atau mendekat menjadi tabu, sesuatu yang harus tekan dalam-dalam. Namun seks oral memutarbalikkan semua itu. Di sanalah tubuh yang biasanya tersembunyi dari tatapan justru disambut dengan penuh gairah. Apa yang mungkin dianggap memalukan dan menjijikan di luar sana, dalam ruang intim berubah menjadi lambang penerimaan mutlak. Di setiap kecupan dan sentuhan ada pesan yang lebih dalam. Aku melihatmu, dan aku menerimamu sepenuhnya. Hubungan ini tak hanya menghapus jarak fisik, tapi juga jarak emosional yang selama ini menjadi tembok di antara kita. Dalam momen itu, kita tak lagi menjadi makhluk sopan dan terkendali. Kita menanggalkan topeng kita dan memperlihatkan sisi-sisi yang tersembunyi, bagian dari diri kita yang rapuh, berantakan, dan tak terucapkan. Dan alih-alih ditolak, kita dirangkul seperti pendosa yang kembali ke altar, menemukan kehangatan pengampunan dalam ciuman lembut di dahinya. Kedalaman seks oral terletak pada makna di baliknya. Ini bukan hanya soal menyentuh tubuh, tapi juga tentang menyingkap jiwa. Ini adalah momen ketika batas antara yang kor dan yang suci larut dalam gairah, ketika kita menemukan kebebasan dalam menerima yang selama ini dianggap tercela. Seks oral dengan segala intensitasnya menjadi semacam ritual pemurnian. Di dalamnya, kita memadukan bagian paling terhormat dari diri kita. Mulut, wajah, bibir dengan bagian paling tersembunyi dan rapuh dari tubuh pasangan. Setiap ciuman seakan menghapus sekat antara dosa dan kebajikan, menjadikan kita utuh kembali, seolah berkata, apapun yang ada padamu, baik ataupun buruk, adalah sesuatu yang kucintai. Pada akhirnya, kesenangan dari seks oral melampaui sensasi fisik. Ia menembus sampai ke dalam jiwa, memberikan janji akan akhir dari kesepian. Di sana, di tengah desahan dan bisikan, kita menemukan harapan bahwa ada seseorang yang tidak hanya melihat kita sepenuhnya, tetapi juga menerima dan mencintai setiap bagian diri kita, bahkan yang paling kita benci. Dan itulah kebebasan sejati, dicintai tanpa syarat, dalam tubuh yang telanjang dan jiwa yang terbuka, tanpa perlu lagi merasa malu atau bersembunyi. Ada sesuatu yang hampir sakral dalam momen-momen itu, ketika bibir bertemu kulit yang paling tersembunyi, dan rasa malu dilepaskan seperti embun pagi yang memudar dalam cahaya pertama matahari. Seks oral adalah perjalanan menuju kedalaman diri, menuju bagian-bagian dari kita yang kita kira tak layak disentuh. Ia mengajarkan kita bahwa cinta bukan sekadar tentang memuja yang indah dan bersih, tapi tentang berani menyentuh kegelapan dan menerima kekacauan dengan hati terbuka. Di dunia luar, kita terus bermain peran, menjadi rapi, terkendali, selalu berjarak aman. Kita diajari bahwa ada bagian diri kita yang tak boleh diperlihatkan, bahwa keinginan tertentu tak pantas dibicarakan. Tapi di dalam ruang intim, semua itu runtuh. Di sana, tidak ada lagi batas antara apa yang diterima dan apa yang terlarang. Kita menjadi diri kita sendiri, telanjang bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional, berani, rentan, dan nyata. Setiap sentuhan dalam seks oral bukan hanya gerakan tubuh, tetapi pengakuan. Aku melihat semua kekuranganmu, dan aku tetap di sini. Aku tidak pergi. Di dalam tindakan ini, kita menemukan tempat perlindungan dari rasa takut yang selama ini menghantui. Takut ditolak, takut dihakimi, takut tidak cukup baik. Dan justru dalam momen-momen itu, ketika tubuh kita yang paling tersembunyi disentuh dengan kelembutan, kita merasakan bahwa kita tak perlu lagi melarikan diri dari diri sendiri. Ini bukan soal dominasi atau kepuasan semata. Seks oral adalah dialog bisu antara dua jiwa. Dialog yang menegaskan bahwa rasa jijik hanya muncul ketika cinta tidak hadir. Dengan orang yang salah, semua ini bisa terasa seperti pelanggaran. Tapi dengan orang yang tepat, kita merasa seolah kembali ke pelukan rumah. Kita menjadi anak kecil lagi, yang tak perlu malu akan tubuhnya, yang bisa dicinta syarat tanpa perlu menyembunyikan apapun. Kita sering lupa bahwa cinta adalah seni menerima, dan seks adalah bahasa tubuh yang paling jujur.
Melalui seks oral, kita belajar bahwa tubuh dan jiwa tidak pernah benar-benar terpisah. Setiap ciuman di bagian tubuh yang paling rentan adalah janji bahwa kita tidak perlu lagi merasa sendirian, bahwa di dunia yang begitu dingin dan penuh aturan, ada seseorang yang akan selalu melihat dan menerima kita sepenuhnya. Dan pada akhirnya, mungkin disitulah letak kebahagiaan sejati. Bukan dalam mencari kesempurnaan, tapi dalam menemukan seseorang yang mencintai kekurangan kita tanpa ragu. Seseorang yang tidak hanya berani menyentuh tubuh kita, tetapi juga menyentuh hati kita dengan semua luka dan ketakutannya. Dalam keintiman itu, kita tak lagi merasa terasing dari diri sendiri. Kita menjadi utuh, tidak karena kita sempurna, tetapi karena kita dicintai apa adanya, tanpa syarat dan tanpa penyesalan.